Pada malam Natal ketika keluarga lainnya berbahagia berkumpul dengan keluarga mereka, keluarga Anderson harus mengalami kejadian tragis. Mereka dibunuh dengan kejam untuk hal yang sangat sepele. Pembunuh mereka adalah seseorang yang sangat tidak disangka-sangka. Siapakah pembunuh keluarga Anderson? Kejadian naas ini terjadi di kota Carnation, kota kecil yang termasuk dalam wilayah Washington, Amerika Serikat. Menurut sensus yang diadakan pada tahun 2020, jumlah penduduk di kota ini sekitar 2.158 orang. Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, kota ini memiliki luas total 1,18 mil persegi. Komoditi utama kota ini adalah pertanian. Jumlah penduduk yang cukup sedikit membuat kota ini minim tindakan kriminal. Para warga hidup tenang berdampingan di kota kecil yang sunyi ini. Namun sayangnya, keluarga Anderson merasakan hal yang sebaliknya. Wayne dan Judy Anderson adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama 31 tahun. Dalam masa pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak. Seorang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan yang semuanya sudah dewasa. Wayne adalah seorang insinyur perusahaan Boeing di Seattle. Wayne telah bekerja di perusahaan itu selama 27 tahun. Sedangkan istrinya Judy Anderson bekerja di sebuah kantor pos. Scott dan saudara perempuannya Mary pindah dari rumah Wayne dan Judy ketika mereka mulai dewasa. Namun saudari mereka Michelle masih tinggal bersama orang tua mereka. Michelle yang berusia 29 tahun adalah seorang pengangguran dan pacarnya yang bernama Joseph McEnroe berusia 29 tahun adalah pegawai toko Target. Bersama pacarnya itu, Michelle tinggal di sebuah trailer yang berada di dalam area lahan milik Wayne dan Judy. Scott yang berusia 30 tahun menikah dengan Erica dan dari pernikahannya itu, mereka mempunyai 2 orang anak. Olivia berusia 5 tahun dan Nathan 3 tahun. Pada malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2007, keluarga Anderson seperti selayaknya keluarga lain mengadakan acara makan malam. Rumah berias pohon Natal dan pernak-pernik Natal lainnya. Judy saat itu sedang membungkus kado untuk anak dan cucu-cucunya yang akan tiba. Dan Wayne sedang bersantai di sofa ruang keluarga. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka diiringi suara langkah kaki tamu yang ditunggu. Mereka adalah Michelle dan Joseph. Namun kali ini mereka tidak membawa kado atau makanan untuk perayaan malam Natal. Pasangan itu masing-masing membawa senjata api. Tanpa berpikir 2 kali, Joseph saat itu langsung mendekati Judy untuk mengalihkan perhatian Judy, sedangkan Michelle mencoba mendekati ayahnya yang sedang bersantai di sofa. Michelle lantas menodongkan senjata apinya kepada ayahnya dengan cepat. Michelle langsung menarik pelatuk senjatanya. Namun tembakan pertama meleset dan ketika Michelle mencoba menembak untuk yang kedua kalinya, senjata api itu macet. Joseph yang mengetahui hal itu segera berlari menuju ruang keluarga, kemudian dengan cepatnya Joseph menembak Wayne. Lantas setelah itu ia langsung menembak Judy. Ketika Wayne dan Judy telah meninggal, mereka lantas memindahkan jenazah Wayne dan Judy ke gudang yang terletak di luar rumah. Lalu ketika mereka kembali ke dalam rumah, mereka lantas membersihkan rumah itu dari darah milik Wayne dan Judy. Michelle menunggu saudara laki-lakinya untuk datang. 1 jam kemudian Scott dan istrinya, serta kedua anaknya tiba di rumah itu. Michelle dan Joseph kemudian bersembunyi. Scott dan keluarga tidak melihat ada hal yang janggal kecuali tidak ada 1 orang pun di rumah itu. Lalu seketika Michelle dan Joseph muncul. Michelle mencoba memicu pertengkaran dengan Scott dengan mengungkit uang yang Scott pinjam kepadanya. Tidak lama situasi menjadi semakin memanas. Michelle lantas mengacungkan senjata apinya ke arah Scott. Ketika Scott berusaha untuk meraih senjata itu, Michelle dengan segera melepaskan tembakan ke arah kakaknya itu sebanyak 2 kali. Ketika kejadian ini terjadi, Erica lantas berlari mengambil telepon dan mencoba menelpon polisi. Mengetahui hal itu, Michelle dan Joseph lantas mengambil telepon yang sudah tersambung dengan operator kepolisian dan lantas membanting telepon itu. Joseph kemudian menembak Erica sebanyak 2 kali, setelah itu mereka juga membunuh Olivia dan Nathan. Operator kepolisian yang merasa curiga atas telepon Erica lantas meminta polisi untuk datang ke kediaman keluarga Anderson.
Walaupun operator tidak sempat berbicara langsung dengan Erika, namun ia mendengar suara pertengkaran dan tembakan dari jauh. Namun ketika polisi mencoba menyambangi kediaman keluarga Anderson, polisi tidak bisa memasuki lahan properti milik keluarga itu karena gerbang yang tertutup rapat. Melihat gerbang yang tertutup, mungkin polisi mengira bahwa rumah itu kosong dan akhirnya mereka pergi tanpa menyelidiki lebih lanjut. Pada tanggal 26 Desember, Judy yang bekerja di kantor pos tidak terlihat di kantor untuk bekerja. Linda Thiel yang adalah teman kerja sekaligus sahabat Judy merasa khawatir karena Judy tidak bekerja dan tanpa memberi kabar. Karena Linda merasa sangat cemas, Linda akhirnya menyambangi kediaman Judy. Setibanya di sana, Linda melihat gerbang yang tertutup rapat. Dengan cerdik, Linda berhasil masuk properti itu dengan berjalan kaki dan menerobos masuk lewat sela-sela pagar. Ketika ia sampai di depan pintu, Linda kemudian memanggil nama Judy. Karena tidak ada jawaban, Linda memberanikan diri untuk membuka pintu rumah Judy yang ternyata tidak terkunci. Akhirnya ketika berhasil masuk sambil memanggil Judy, ia melihat di seberang ruangan, Erika dan Nathan terbaring tidak bernyawa. Linda lantas menelpon polisi. Linda yang curiga memberikan kesaksian kepada operator polisi sambil menunggu polisi yang sedang dalam perjalanan. Linda mengatakan bahwa Judy mempunyai anak perempuan yang masih tinggal bersamanya, namun baru-baru ini hubungan mereka tidak baik dan mereka terlihat sering bertengkar karena masalah uang. Tidak lama setelah itu polisi tiba di tempat kejadian. Polisi awalnya menemukan jenazah Scott, kemudian Erika, serta kedua anak mereka. Polisi lantas melihat di luar rumah terdapat sebuah gudang. Ketika polisi memeriksa gudang itu, mereka menemukan mayat Judy dan Wayne. Tidak lama setelah polisi menemukan jenazah Wayne dan Judy, Michelle dan Joseph tiba di rumah itu. Polisi memberi kabar kepada Michelle bahwa keluarganya telah terbunuh di dalam rumah, namun menurut kesaksian polisi, Michelle terlihat tidak terkejut ataupun berduka. Hal ini membuat polisi curiga, apalagi polisi mengetahui bahwa pasangan ini tinggal di properti tersebut. Polisi akhirnya memisahkan pasangan itu dan menginterogasi mereka secara terpisah. Ketika ditanya oleh polisi mengenai keberadaannya pada saat kejadian, Michelle mengatakan pada detektif bahwa ia dan pacarnya berada di Las Vegas pada malam Natal untuk menikah. Namun karena mereka tersesat di tengah perjalanan, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali pulang. Polisi lantas menanyakan apa yang ia pikirkan ketika ia pulang dan mendapati banyak polisi di rumah orang tuanya. Tiba-tiba Michelle menangis histeris. Hal pertama yang ia katakan adalah, "Apa yang telah aku lakukan? Aku adalah monster." Polisi kemudian menanyakan kenapa ia membunuh semua keluarganya. Michelle kemudian menceritakan bahwa ia lelah karena semua orang meremehkannya. Ia juga mengatakan bahwa kakaknya Scott meminjam uang kepadanya sebesar $40.000 dan orang tuanya mulai meminta uang sewa kepadanya karena ia tinggal di sebuah trailer yang berada dalam lahan rumah orang tuanya itu. Dan ia juga mengatakan bahwa ia membunuh kedua keponakannya itu karena ia tidak mau kedua anak itu trauma dengan apa yang telah mereka saksikan. Sungguh hal yang sangat tidak masuk akal ia memilih untuk membunuh kedua keponakannya agar mereka tidak trauma. Michelle mengaku pada polisi bahwa ia merencanakan pembunuhan itu selama 2 minggu. Pada waktu itu ia meminta Joseph pacarnya untuk membantunya. Michelle mengakui semua detail merencana serta eksekusi pembunuhan itu. Ia bahkan memberitahu kepada polisi di mana ia membuang senjata yang ia gunakan untuk membunuh keluarganya. Setelah mengakui semuanya, Michelle dan Joseph masing-masing didakwa dengan 6 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Joseph McEnroe dan Michelle Anderson, keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Michelle adalah gambaran nyata seorang monster dan psikopat. Ia dengan tega membunuh kedua orang tuanya, kakak dan iparnya, serta 2 keponakan kecilnya yang tidak berdosa. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune.